Bayangkan, seorang pria tua yang sudah bertahun-tahun menanti anak, akhirnya mendapatkan seorang putra, darah dagingnya sendiri. Namun, suatu hari, dia mendengar sesuatu yang mengejutkan. Allah tidak memilih anak itu. Sebaliknya, dia berjanji memberikan anak lain. Mengapa? Apakah Allah berlaku tidak adil? Apakah Ismail bukan anak yang sah? Inilah misteri besar dalam kisah Abraham yang masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Abraham yang saat itu masih bernama Abram, telah lama menanti keturunan. Allah berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Namun, waktu terus berjalan dan Sarah istrinya tetap mandul. Hingga akhirnya, dengan rasa putus asa, Sarah memberikan hambanya, Hagar, kepada Abraham agar mereka bisa memiliki anak. Dan lahirlah Ismail. Bagi Abraham, Ismail adalah jawaban dari penantian panjangnya. Dia anaknya, darah dagingnya. Tetapi ketika Ismail beranjak remaja, Allah datang dengan sebuah janji yang mengejutkan. Tidak, Abraham, istrimu, Sarah, akan melahirkan seorang anak. Dan melalui dialah perjanjianku akan diteguhkan. Bayangkan perasaan Abraham saat itu. Dia sudah memiliki Ismail selama bertahun-tahun. Tetapi Allah berkata bahwa janjinya bukan untuk Ismail, melainkan untuk anak yang akan lahir dari Sarah, anak yang bahkan belum ada. Lalu, apakah itu berarti Ismail ditolak? Tidak. Allah tetap memberkatinya, menjadikannya bapa bagi banyak bangsa. Tetapi, hanya satu yang dipilih sebagai penerima perjanjian, Ishak. Mengapa demikian? Apakah ini soal garis keturunan? Atau ada makna yang lebih dalam di balik pilihan Allah ini? Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Abraham, tapi juga seluruh sejarah dunia. Bahkan hingga saat ini, keturunan Ismail dan Ishak masih memiliki cerita yang terhubung dalam sejarah dan kepercayaan. Tapi mengapa Allah memilih Ishak? Apakah ini soal kehendak ilahi? Atau ada pesan tersembunyi yang ingin Allah sampaikan? Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki seorang anak dari istrinya, Sarah, meskipun secara manusiawi itu mustahil. Dalam Kejadian 17 ayat 19, Allah dengan jelas menyatakan, "Tidak, tetapi istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia sebagai perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Artinya, Ishak bukan dipilih karena keistimewaannya, tetapi karena janji Allah sendiri. Janji ini bukan berdasarkan usaha manusia seperti ketika Abraham mencoba mempercepat rencana Allah dengan mengambil Hagar, tetapi murni karena kehendak Allah. Banyak yang mengira bahwa Allah menolak Ismail, tetapi itu tidak benar. Allah tetap memberkatinya dan menjadikannya bapa bagi banyak bangsa. Dalam Kejadian 17 ayat 20, Allah berkata tentang Ismail, "Aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku akan memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan menjadi bapa dari 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Paulus menegaskan bahwa Ishak adalah anak yang lahir karena janji Allah, bukan karena usaha manusia. Ini menjadi gambaran besar tentang bagaimana Allah bekerja bukan melalui kekuatan manusia, melainkan melalui anugerah dan rencananya sendiri. Ismail mewakili sistem hukum Taurat yang didasarkan pada usaha manusia. Sedangkan Ishak adalah lambang dari keselamatan melalui janji dan anugerah Allah yang akhirnya digenapi dalam Yesus Kristus. Jadi, pemilihan Ishak bukan karena ia lebih baik dari Ismail, tetapi karena Allah memiliki rencana khusus yang sudah ditetapkan sejak awal. Dan inilah misteri yang akhirnya terungkap. Allah memilih bukan berdasarkan kehendak manusia, tetapi berdasarkan rencana dan janjinya sendiri.